Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Rabu tanggal 17 November tahun 2021. Tuhan Yesus baik, amin. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Dan luar biasa juga, mulai hari ini sampai 25 hari ke depan, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari kitab 2 Raja-Raja. Seperti Tuhan telah memberkati kita dalam pembacaan kitab 1 Raja-Raja, maka dalam pembacaan kitab 2 Raja-Raja ini kita akan menerima banyak hal juga dari Tuhan. Hal yang memberkati, membentuk iman kita, dan mengubahkan karakter kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Amin. Baiklah, hari ini kita akan membaca kitab 2 Raja-Raja, pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Judul perenungan kita hari ini, jangan pernah berpaling. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang kedua. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Berada di pembaringan karena luka parah akibat terjatuh dari serambi di tingkat atas istananya, Raja Ahazia mengkhawatirkan kondisinya. Sebab itu, ia ingin berkonsultasi dengan Baal-zebub, dewa orang Filistin. Mungkin terselip juga harapan agar Baal-zebub menyembuhkan dia. Sungguh ironis, bukan? Seorang raja Israel tidak mencari Allah Israel untuk kesembuhannya, justru kepada dewa lain. Melalui utusan menyampaikan pesan Elia, Allah menegur Ahazia dan memberitahukan bahwa ia akan mati. Respon pertama Ahazia adalah mempertanyakan identitas orang yang menyatakan hal itu. Lalu dengan gambaran yang diberikan oleh utusannya, Ahazia mengenali bahwa orang itu adalah Elia. Namun bukannya bertobat, Ahazia malah mengeraskan hati. Ia mengutus pasukan dengan seorang perwira dan 50 tentara untuk pergi kepada Elia. Atas nama raja, si perwira menyuruh Elia untuk turun dari puncak bukit. Lalu dengan menggunakan sebutan abdi Allah yang dipakai oleh si perwira dan dengan konotasi adanya otoritas Allah di dalam sebutan itu, Elia memanggil api dari langit untuk menghanguskan si perwira beserta ke-50 anak buahnya. Ahazia tidak berhenti begitu saja. Ia mengutus pasukan kedua dan cerita pun berulang yang sama. Pantang menyerah, Ahazia mengirimkan pasukan ketiga. Perwira ketiga ini tampaknya lebih bijaksana. Mungkin ia sudah mendengar kisah tragis kedua pendahulunya, dan ia tidak ingin hidupnya berakhir seperti mereka. Allah pun nampaknya merespons si perwira dengan baik. Malaikat Allah menginstruksikan agar Elia tidak takut dan pergi bersama si perwira menemui Ahazia. Kemudian Elia menyampaikan teguran Allah atas kesalahan Ahazia yang telah berpaling dari Allah kepada dewa yang tidak memiliki kuasa apapun. Dan itu mengakibatkan ia harus membayar harga dosa-dosanya, yaitu dengan kematiannya sendiri. Ahazia harusnya belajar dan berkaca pada Ahab ayahnya, yang menggantikan posisi Allah Israel dengan Baal, yaitu Allahnya Isabel istrinya, yang akhirnya Ahab dan Isabel mengalami kematian yang sangat tragis. Sidang jemaat Tuhan saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lewat perenungan hari ini, pesan yang hendak diberikan dalam pasal ini adalah, yang pertama, jangan pernah menduakan Tuhan, karena jika demikian, Dia akan murka dengan caranya. Yang kedua, Tuhan sangatlah bisa diandalkan dalam persoalan apapun, bahkan untuk menurunkan api dari langit, untuk membuktikan kemahakuasaannya dilakukannya, apalagi cuma persoalan sakit, cuma persoalan keuangan, dan hal-hal materi lainnya. Percayalah, kuasanya tidak tertandingi oleh apapun. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa Allah adalah satu-satunya Raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi, yang mengatur musim dan masa, yang sanggup untuk menyembuhkan segala bentuk sakit penyakit, bahkan dalam segala bentuk persoalan-persoalan hidup kita. Jangan pernah menduakannya, karena dengan caranya Dia bisa murka.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.